Selanjutnya kita Ya. masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan bisa lewat kolom chat atau kolom komentar dan juga bisa bertanya secara langsung kepada narasumber. Ya, silakan. Kanda Roni, barangkali ada yang mau disampaikan atau Kanda Sarip Bedu, ada juga Muhammad Rahmat ya, Muhammad Rahmat, ada Amrizal, mana Kanda Amrizal, barangkali bisa share ya, barangkali punya pengalaman spiritual begitu. Ada Iqbal Buntaran dan satu lagi. Ya, dipersilakan. Baru terbuka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya cuma mengkomentari saja dari dua pembicara tadi bahwa ketika kita bicara tentang alam semesta, termasuk dalam hal ini manusia di dalamnya, maka sesungguhnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya manusia, itu sudah dijawab oleh Al-Quran dan hadis. Apa saja baik itu dari sisi psikologi, sosial, politik, ekonomi, itu sudah terjawab sebenarnya dengan Al-Quran. Apa yang menjadi permasalahan manusia itu sendiri. Walaupun mungkin kita belum mampu sejauh mana memahami itu Al-Quran, tapi kita meyakini bahwa Al-Quran itu sudah menjawab permasalahan manusia. Karena justru itulah yang diturunkan. Itu pertama. Kedua, bahwa berdasarkan materi atau judul diskusi malam ini, menjadi pertanyaan, apa betul bahwa telah terjadi urban sufisme, khususnya di daerah-daerah perkotaan, akibat kehampaan spiritual? Ini yang perlu mendapat fokus perhatian. Apa benar seperti itu? Kalau benar, apa ini karena akibat daripada kehampaan spiritual akibat globalisasi, dalam tanda kutip liberalisme? Kira-kira itu yang bisa saya komentari, dan saya tidak mendengar jawaban tentang permasalahan ini, baik secara teori maupun mungkin dari sisi Ustadz Imam menjawab, karena saya yakin bahwa Quran sudah menjawab bahwa terjadi kehampaan. Fenomena yang terjadi sekarang ini mestinya Quran sudah menjawab, karena itu Quran itu up to date. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kanda Roni Korompo. Dipersilakan kepada peserta berikut untuk bertanya ya. Sebelum saya
kembalikan ke narasumber untuk menjawab pertanyaan Kanda Roni Korompo. Rahmat barangkali, Muhammad Rahmat, yang posisinya kayaknya sekarang di ibu kota Jakarta ini. Barangkali mungkin perkembangannya kan lebih update ya tentang perkembangan kekinian begitu, baik tentang keagamaan maupun sosial politik begitu. Oke, barangkali belum ada, sambil menunggu barangkali narasumber silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kanda Roni Korompo. Ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Kak Roni ini. Masih ingat ya, Kak? Suaminya Ramlah. Oh, alhamdulillah. Waduh, 10 Sehat, tahun, Kak? 12 tahun yang lalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepakat saya dengan Kak Roni. Sesungguhnya semua sudah ada jawaban di Quran. Cuma permasalahannya itu kan mayoritas umat ini nggak paham Al-Quran. Karena kurang mengkaji Al-Quran. Jadi ini sesungguhnya yang cocok itu Kak Irfan yang cerita. Jadi fenomena tentang apa namanya kegelisahan, apa namanya kehampaan spiritual manusia itu karena kurang mengenal Allah saja. Kalau orang itu sudah kenal Allah, itu jiwanya sudah tentram. Karena manusia itu Allah ciptakan ada dua unsur pokok, yaitu jasmani dan rohani. Itu semua orang percaya itu. Jadi unsur jasmani, ada unsur rohani. Jadi ada penglihatan secara apa namanya yang jasmani ini, apa namanya indrawi. Ada penglihatan namanya secara rohani. Itu ada namanya kalau dalam istilah ilmu tasawuf penglihatan basyariyah dan penglihatan rububiyah. Penglihatan mata hati. Juga rasa. Rasa itu kan ada dua juga. Bersifat rasa jasmani dan rasa itu rohani. Contohnya begini. Secara jasmaninya, sentuhan, memandang, itu kan jasmaninya. Secara rohani nilai ketenangan, ada jiwa yang merasakan. Kadang gini, kadang orang itu tiba-tiba gelisah, tapi tidak tahu. Kenapa gelisah? Nah, rahasia di balik ini semua banyak sekali yang nggak paham. Baik orang yang hidup di kota maupun di desa sama saja. Sesungguhnya seperti itu. Persoalannya bukan masalah tempat, tapi masalah jiwa ini bisa connect kepada sang kholik atau tidak. Nah, kalau jasmani itu mempunyai kebutuhan makan minum, rohani juga butuh makan minum. Nah, itu saja sebenarnya yang paling mendasar yang kita harus rasakan. Seperti istilah kita kalau kopi, kita minum kopi, kenikmatan jasmaninya ya di lidah saja. Tapi kalau penyajiannya, minum itu, bahwa penyajiannya nggak bagus, kan sampai di hati nilai rasa itu. Kalau penyajiannya bagus,
kopinya enak, rasanya nikmat, itu bisa sampai di hati. Jadi kenikmatan di lidah itu sampai di anu. Walaupun ini kualitas kopinya ini bagus, kalau penyajian yang menyajikan itu nggak senang, sambil marah-marah, ya nggak bisa tenang, Pak. Pas kita mau minum. Kan itu ada dua posisi, sebenarnya gampang untuk menilai itu. Nah, kajian tasawuf itu, kajian nurut tasawuf itu dari kata sofa yasuf itu kan menyucikan hati. Maksudnya menyucikan hati itu ya bersih dari fenomena lahiriah. Walaupun kita ribut urusan zahir, tapi hati posisi tetap tenang menghadap Allah. Karena riak budun itu tadi bukan hanya sholat, bukan waktu sodako, bukan waktu haji, bukan. Tapi setiap saat, setiap waktu itu tidak mengenal ruang waktu. Riak budun itu hati itu selalu menghadap kepada Allah, nggak mengenal ruang dan waktu, karena hati yang dimaksud bukan hati segumpal daging, tapi hati yang bernilai rasa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan jasad dibatasi oleh ruang dan waktu. Sesungguhnya seperti sholat 5 waktu, membayar zakat itu membimbing supaya hati selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa begitu. Jadi tidak ada persoalan yang lebih pokoknya yang penting itu kita mengenal sifat-sifat Allah, kemudian meyakini kebenaran Allah, sehingga rindu saya. Insya Allah nanti ketemu ini di Palu. Ya, insya Allah. Jadi saya rasa seperti itu, Kak. Apa yang paling Kak, di sini untuk adik-adik? Terutama Adik Mirza ini. Ya, saya kira saya sependapat itu. Kalau kita sudah kenal Allah, pasti kenal diri kita. Cuma terkadang kan kita ini tidak tahu diri, kata orang. Nah, orang tua sering kamu harus tahu diri, padahal artinya dia tidak tahu Tuhannya kan gitu. Iya. Lalu itu yang apakah apa fenomena di kota apa sudah mengarah ke sana? Kalau sudah mengarah ke sana bahwa terjadi urban Swiss di dalam di kota akibat perkembangan zaman ini, wah itu menandakan positif. Nah, mestinya para aktivis itu mengarahkan programnya ke arah sana, mengajak para dai dan lain sebagainya mengarahkan ke arah sana kan gitu. Iya, itu kan penglihatan zahirnya seperti itu. Sebenarnya tidak mengenal dia kota atau orang yang tinggal di desa. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Ya ini kan diri yang dimaksud nafsu. Nafsu itu ada namanya nafsu mutmainnah, ada nafsu amaro. Nah, meneliti diri-diri yang ada di jiwa itu kan perlu kajian khusus. Sehingga tidak tertipu oleh fenomena yang terjadi di luar kita. Bagaimana, Kak? Betul. Bahwa dunia ini hanya menjadi alat. Lahan ibadah untuk lebih mengenal jadi segala penciptaan langit dan bumi kan dalam rangka proses itu. Saya mungkin potong dulu ya, Mirza. Ya. Bapak, saya janjian untuk menjemput seorang tamu itu jam 9.25. Oh iya. Ya, mungkin datang jam 10. Kalau misalnya saya diberikan kesempatan untuk memberi jawaban, saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak, ya saya mundur saja. Ya. Iya. Silakan kali bisa memberikan. Sudah diberikan kesempatan bicara malam ini ya. Iya. Gimana? Kalau misalnya saya pamit saja.
Ya kan, silakan memberikan segala penghormatan saya dengan teman-teman semua. Saya minta ya, maaf. sekaligus closing statement barangkali ya. Oke, kalau gitu saya jawab saya sebentar. Apapun misalnya argumentasi yang kita mau bilang bahwa bahwa apakah betul sebagaimana yang disebut oleh siapa Roni Korompot, apa benar? Ya, penelitian dari Elvin Toffler itu menjelaskan berapa tahun kemarin, Ya, bahwa ada sekitar lebih dari 4.000 ya sekte di dalam masyarakat Amerika sendiri itu yang kemudian sekarang itu kembali ke wilayah spiritualitas, mistisisme. Apakah mistisisme dalam Tibetis, ya, ajaran-ajaran Tibet, atau mistisisme dalam ajaran Islam, Kristen, segala macam, ya. Nah, ini adalah satu sifat fitrah sesungguhnya, kerinduan masyarakat kita, masyarakat modern untuk kembali berkenalan dengan Tuhannya. Kan berkenalan dengan Tuhan ini kan banyak jalan. Ya, hampir semua banyak jalan lah menuju ya. Nah, itu. Iya. Nah, ada banyak ya teman-teman saya juga, saya kira di dalam seminari maupun pada orang-orang Buddhis itu juga terlihat sekali mereka tenang segala macam, berkenalan dengan ajaran-ajaran mistisisme mereka sendiri, ya. Ada yang Islam juga berkenalan dengan itu, sehingga saya ingin bikin close saja bahwa seperti ini misalnya, ya, ada satu filosof besar dari Prancis, ya, namanya René Guénon. Dia sebelumnya saya tidak tahu tahun berapa dia aktif di lembaga gereja. Dia adalah salah seorang peneliti sekaligus ilmuwan yang fanatik dengan ajaran tradisional radikal. Tradisional radikal ini dalam ilmu sufistik modern, bukan sufistik umum, ya, bukan dalam Islam, itu dikenal memberikan pemahaman pada kita bahwa sebetulnya masyarakat manusia, ya, itu kan dari satu sumber. Ajaran-ajaran agama yang selama ini yang kita kenal, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yudais, segala macam, Zoroaster segala, itu juga memiliki satu sumber yang sama. Jadi inilah yang kemudian yang harus direkatkan. Cuma memang problemnya terus terang saja, bahwa ketika pandangan ini sesungguhnya itu menyamakan semua agama, menyamakan semua yang selama ini juga kan kita tentang ini, dan kita tidak sepakat untuk itu. Tetapi belakangan ini juga ini kemudian dianut oleh René Guénon itu tadi, yang kemudian dia di Prancis dia masuk Islam dan ke Kairo, tapi dengan keyakinan yang sama juga, menganggap bahwa ajaran itu ajaran agama itu sama semua. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa memang apapun yang kita mau katakan, kita tidak sependapat dengan apakah betul atau itu, tapi itu bukan tidak sependapat, itu pertanyaan tadi kan. Tetapi sebagai masyarakat modern, masyarakat akademisi, dan masyarakat yang sudah terkotak dalam satu pemaksaan rasionalitas, ya harus tidak boleh maksudnya begini, saya tidak ingin terjebak pada apa yang kita sebut dengan post-truth misalnya, yang tidak pakai data segala macam. Sehingga data tentang Toffler tadi saya ungkapkan bahwa itu sekitar 4.000 orang, 4.000 perkumpulan spiritualitas, ya, bahkan lebih, itu sekarang lebih berkembang di Amerika, untuk keluar dari
buat masyarakat yang sangat hedonis. Itu fitrah saya kira. Saya kira cukup ya, Pak Mirza. Insya Allah kapan-kapan teman-teman semua. Kak Surahman, mungkin pertanyaan singkat saja sebelum live ini. Ya, Pak. Iya, jadi langsung saja ya tentang kebangkitan spiritualitas di dunia barat dan juga di Indonesia. Saya kira apakah itu selalu berkonotasi bahwa kembalinya manusia kepada agama begitu? Karena misalnya kalau kita melihat kecenderungan di negara-negara barat sana, misalnya kembalinya kegandrungan orang sana kepada Buddhisme. Buddhisme yang ditafsirkan oleh mereka adalah bukan Buddhisme sebagai agama, tetapi sebagai sebagai sebuah jalan hidup gitu ya. Nah, artinya ini kan kalau diinterpretasikan kan bukan iya. Nah, sehingga saya pernah membaca satu buku yang berjudul Spiritualitas Tanpa Tuhan itu, gitu, bahwa fenomena kebangkitan agama di dunia barat sana tidak selalu berkonotasi kembalinya manusia kepada agama. Nah, ini bagaimana tanggapannya Kak Surahman? Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita mengatasi tantangan yang ada saat ini? Bahwa di satu sisi ada keinginan kuat ya dari umat manusia untuk kembali kepada spiritualitas, tapi di sisi lain misalnya tasawuf ini banyak mendapat serangan misalnya dari kelompok-kelompok tertentu yang membawa praktek-praktek ajaran bid'ah, menyimpang, bahkan sampai dengan tuduhan pengkafiran. Nah, bagaimana kita mengkantor soal-soal yang semacam ini gitu, Kak? Iya, pertama mungkin saya coba jawab dari siapa, Rahmat ya? Siapa tadi? Rahmat. Iya, Rahmat. Ya, Halapu ya, Rahmat. Pertanyaan pertama Anda itu kan lebih kita begini, maksud saya Barat itu atau orang-orang yang selama ini gelisah karena terlalu banyak duit misalnya, hidup dengan hedonisme, lalu kemudian ada proses penindasan melihat orang dengan cara SMS ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang gitu. Dulu kan ada anggapan bahwa materi, ya, uang, kekayaan, harta tahta dan perempuan misalnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang kalau ketika kita sudah menguasai semua itu, maka kita hiduplah dengan tenang. Nah, ternyata kan tidak. Ternyata tidak. Ada kegelisahan yang muncul di sana. Ternyata menguasai materi dan lainnya itu tidak membuat kita tenang, tidak membuat kita lebih damai. Yang mereka butuhkan itu bukan dalam konteks agama, ya bukan. Tapi yang mereka butuhkan adalah sikap keberagamaan yang selama ini sebetulnya hilang dari kita. Itu apa? Spiritualitas itu. Spiritualitas itu yang dijunjung tinggi apa sebetulnya kalau dalam Islam? Yang dijunjung tinggi adalah cinta, kan? Cinta terhadap sesuatu yang selama ini mestinya kita kenal. Agama itu kan apa ya? Agama itu kan bukan itu hadir dalam struktur berpikir kita. Ya. Bahwa din itu adalah agama. Bahwa sesuatu yang dekat dengan Tuhan itu adalah agama. Benarkah seperti itu? Itu kan pertanyaan kita. Apakah selama ini, ya, pertanyaannya gini mungkin. Apakah selama ini, ya, karena kita menganggap bahwa kita sudah beragama secara total, maka Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Kan pertanyaannya gitu kan? Jangan-jangan Tuhan yang selama ini kita sembah adalah Tuhan yang berdasarkan persepsi yang kita bangun bahwa ini adalah Tuhan. Maka yang dibutuhkan sebetulnya apa di sini? Ya. Misalnya sholat, yang Anda sembah siapa sebetulnya? Ahmad misalnya sholat ya, yang Ahmad sembah itu siapa? Tuhan kan? Tapi Tuhan yang dihadirkan berdasarkan persepsi yang Anda bangun. Oleh sebab itu dalam konteks ini kita harus masuk pada konsep spiritualitas itu yang tidak lagi melihat agama sebagai sebuah bangunan dari struktur berpikir itu. Tapi sebuah bangunan yang berdasarkan pada apa? Pada kerangka berpikir yang kita sebut dengan cinta tadi.
Di situ kan masalahnya. Oleh sebab itu ya teman-teman semua, Iwan sekalian, makanya Barat itu tidak melihat bahwa agama itu adalah sebuah pelarian, tidak. Tapi spiritualitas itu kemudian mereka menghadirkan apa yang kita sebut dengan mistisisme. Nah, tantangan kita sebagai orang Islam sebetulnya mencoba menerjemahkan mistisisme ini dalam konteks yang lebih rasional. Nah, jawaban tentang rasionalitas, spiritual dan mistisisme itu dihadirkan oleh apa yang dikemukakan oleh Sadra tentang wahdatul wujud tadi. Jadi menarik tasawuf ke dalam kerangka irfan untuk menerjemahkan kembali berdasarkan literatur ilmiah, rasionalitas, sistematika berpikir, dan fenomena-fenomena yang bisa dijawab secara dalam konteks materi ya, dalam konteks materi tapi bukan materi, dalam konteks material tapi bukan dalam konteks materi tapi bukan material. Nah, itu yang kedua. Kemudian tadi pertanyaannya kalau bisa dijelaskan kembali? Ya, saat ini kan kecenderungan umat manusia untuk kembali ke dalam dunia spiritualis itu cukup tinggi gitu ya. Tetapi di sisi lain, misalnya saya ambil contoh ini aja, di dunia tasawuf misalnya banyak mendapat stigmatisasi negatif gitu ya. Ya, stigmatisasi. Nah, ajaran apa yang membedakan? Saya selalu bilang sama teman-teman begini. Anda orang-orang kiri ya, orang-orang kiri misalnya. Terus Anda bergerak itu dalam kerangka ideologi besar. Ada yang Marxian, ada segala macam kan, terutama kaum Marxian gitu. Nah, Anda bergerak sebetulnya kan dengan sebuah kegelisahan. Anda bergerak itu dengan satu konsep berpikir ya tentang sebuah keberhasilan misalnya. Tentang sebuah keberhasilan, harus berhasil, harus mengembangkan segala macam. Ada gelisah, artinya gelisah yang menggerakkan. Tapi dalam dunia Islam, dalam dunia tasawuf, kita bergerak ini, apapun yang kita lakukan, kita bergerak itu dalam sebuah kesejukan. Itu yang selalu saya istilahkan bahwa kesejukan yang menggerakkan. Nah, kecaman dan berbagai macam hal silakan saja hadir, karena itu kan tantangan buat kita untuk bisa lebih dewasa, bisa lebih bersahaja, dan bisa lebih menganggap diri kita ternyata ada sesuatu yang benar yang akan kita perjuangkan dan kita memetik itu. Bukankah Allah mengatakan bahwa saya akan kamu akan saya sebut sebagai orang yang beriman ketika kau sudah melewati ujian-ujian yang saya berikan gitu. Ya kan? Gitu. Nah, anggap saja bahwa itu ujian segala macam, dan kebenaran itu begini, kebenaran itu sebetulnya kalau saya anggap adalah ibarat kita menggenggam bara api, ya, kita tidak ingin melepas gitu, ya, artinya kita memegang itu, tapi panas gitu ya, panas. Tetapi harus kita genggam, karena ini adalah kebenaran. Nah, tapi bara api itu ketika kita olah secara rasional, sistematika, dan berbagai macam, itu kan bisa menjadi energi buat kita, buat membangun kesadaran spiritualitas kita, ya. Misalnya katakanlah ada banyak orang yang berada di luar sana, ya, yang menentang tasawuf segala macam, ya, dia juga harus bisa membuktikan secara praktek ya, bahwa tasawuf itu sebetulnya kan adalah salah satu jalan ya yang paling efektif malah menurut saya untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Anda menentang bid'ah, khurafat, dan segala macam, itu kan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika proses ini terjadi, proses ini Anda lakukan berlangsung dan itu tidak terjadi, kan berarti Anda ada yang salah dari proses pemberantasan ini. Ya kan? Tapi ketika saya misalnya, bertasawuf segala macam, melakukan praktek-praktek suluk ya, dengan cara zikir ribuan segala macam gitu, tasawuf dulu ya, itu dulu. Maka itu berhasil mendekatkan saya pada yang Maha Tunggal itu. Itu kan berhasil sebenarnya. Nah, yang Anda perjuangkan sebetulnya apa? Memberantas bid'ah, khurafat segala macam,
atau mendekatkan orang pada penciptanya. Kan di situ problem metodologi kita. Sehingga ya kita sebagai orang, kadang-kadang kita banyak di antara umat Islam ini juga terjebak pada tujuan, bukan pada konsep metodologinya. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah metodologi kita yang selama ini kita post, ya kita dorong dengan cara maksimal itu bisa menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan zaman. Jangan-jangan persoalan yang sekarang berlangsung di antara kita adalah pertarungan ideologis antara timur dan antara barat dan barat begitu, ya. Ya, saya kira Anda mengerti lah kalau saya sebut antara barat dan barat. Siapa memakai siapa dan apa yang dipakai oleh siapa. Saya kira begitu ya. Oke. Kapan waktu lah kita akan bicara mungkin dengan diskusi yang sedikit ramai, waktu yang cukup panjang. Kita akan bicara tentang ideologi dalam pertarungan barat ini. Oke. Saya kira cukuplah ya. Saya minta maaf sebelumnya Mirza. Kapan waktu kita insya Allah kita bertemu lagi ya. Iya. Ya, saya mohon maaf deh. Allah ya semua buat Iwan dan semua. Ya, selamat menikmati hari raya hari tahun baru Islam. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kalau mau dilanjutkan silakan. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Amrizal. Apakah dengan ketidakmampuan seseorang manusia menerima perbedaan di dunia itu bagian dari kehampaan spiritual? Karena tak menyadari dalam dirinya juga dipenuhi perbedaan, sehingga dia dapat berpikir, bergerak, dan sebagainya. Menurut saya Tuhan itu tak beragama, tapi untuk mengenal Tuhan dibutuhkan agama. Bagaimana pendapat para narasumber semuanya? Begitu pertanyaan. Saya masih gabung ini. Ya, pertama begini. Apakah agama yang diperkenalkan oleh Tuhan, oleh Allah itu melalui Adam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam? Pertanyaannya kan jawabannya kan iya, bahwa tidak ada perbedaan ya antara din yang dikenalkan Allah melewati rasul-rasulnya ini, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, itu tidak ada perbedaan di situ. Tapi apakah, pertanyaan kita sekarang begini, apakah Islam yang diperkenalkan oleh rasul-rasul itu adalah agama? Ya, kembali ke persepsi yang kita bangun kan. Nah, kalau Departemen Agama kan menjelaskan bahwa din itu kan agama. Apa benar? Nah, silakanlah, mungkin kajian Irfan selanjutnya kan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Nah, pertanyaan kedua tentang perbedaan. Kalau Allah menginginkan bahwa kita ini sama, tidak ada sulitnya. Allah cuma bilang, ya sudahlah kalian sama saja, kun fayakun, sama kan, samalah semua. Ya. Tapi antara saya misalnya dengan yang lain-lain kan sudah berbeda. Artinya perbedaan ini sunatullah, harus dipahami. Nah, dari konteks itu ya, siapa yang paling dekat dengan Allah? Itulah yang sebenar-benarnya yang kita sebut dengan sebenar-benarnya takwa. Bahwa klaim kita yang paling benar itu juga agak kita akan mengalami kesulitan juga. Atas dasar apa Anda mengklaim tentang kebenaran? Bahwa saya sudah mengamalkan ajaran Quran dan Sunnah, begitu kan? Betul enggak seperti itu? Misalnya ada orang yang kemudian menentang, ini kan ada perbedaannya, ada perbedaan. Misalnya ada yang kunut, ya. Lalu kemudian ada yang tidak kunut. Ya, ada yang 8, ada yang 20 segala macam. Terjadi pertentangan di sana. Tapi semua berlandaskan pada ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, hadis-hadis lain
ya menjelaskan bahwa pada satu waktu Rasulullah melakukan ini, pada waktu yang lain Rasulullah juga melakukan hal yang seperti ini. Semua punya kekuatan masing-masing. Pertanyaan kita begitu? Siapa yang dianggap paling benar menurut ajaran Islam? Kan sulit membuktikan itu. Maka terimalah perbedaan itu sebagai sesuatu yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Saya pamit ya, minta maaf. Oh iya. Ya, Mas Imam barangkali. Padahal saya sudah mau tutup, cuma nggak tahu bagaimana nutupnya nih. Iya. Ya ini laptop lain. Silakan saya dilanjut sambil saya mendengarkan. Iya, silakan Ustadz Imam Subki. Oke. Begini Aki Rahmat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Seperti perbedaan pendapat, itu sunatullah. Jadi perkara yang sunatullah itu tidak usah dipermasalahkan. Okay. Itu sebuah masalah, tapi yang sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Jadi jalan saja. Apa yang kita yakini itu jalan saja. Artinya kita amalkan apa yang kita yakini, itu kita amalkan. Karena sesungguhnya pertanggungan jawab di hadapan Allah masing-masing. Gitu. Dan memang sunatullahnya seperti itu, harus beda. Itu. Terus apa lagi tadi masalah apa tadi? Yang urgen. Tasawuf yang sering mendapat. Tasawuf yang sering mendapat serangan kesalahan itu. Iya. Begini, perlu kita garis bawahi bahwa orang yang paling bahaya di muka bumi ini, orang yang mencintai Allah, ya, tapi dia tidak kenal Allah, ya. Orang paling bahaya adalah orang yang sangat mencintai Allah, bahkan cintanya melebihi mencintai dirinya sendiri, tapi dia tidak kenal Allah. Makanya dia berani membunuh orang-orang di luar akidahnya. Begini contohnya, dia menganggap dirinya itu seorang rasul, sebagaimana pemahamannya para nabi. Kalau sabda Nabi, perintah Nabi itu pasti benarnya, ya. Tapi kalau keyakinan kita belum tentu benar, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Walaupun ayat yang kita baca, walaupun Quran yang kita pakai dalil itu, walaupun hadis kita punya bacaan itu, tapi pemahaman kita untuk mencas seseorang itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Gitu. Nah, oleh karena itu, bagi saya, untuk orang-orang yang sibuk mengurusi orang lain itu, sesungguhnya dia itu belum kenal kepada Allah. Kenapa? Masih disibukkan oleh urusannya dengan perkara-perkara lain. Sesungguhnya kita ini, orang yang mempunyai faham tasawuf itu, dia sibuk dirinya kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia sibuk secara zahirnya kepada masyarakat. Ya, tapi artinya tetap sibuk kepada Allah. Nah itu yang jadi masalah. Oleh dalam prinsip kita, di dalam seorang salik itu orang yang suluk, yaitu mengadakan perjalanan kepada Allah, itu sudah tidak tertipu oleh suasana zahir. Makanya apapun orang cerita, apapun orang bilang, tidak dihiraukan dia, tidak pusing dengan, dan tidak bingung mencari-cari jawaban harus dijawab apa. Insya Allah seperti itu kalau masalah itu kalau bagi saya. Bagaimana Kak Roni? Ya, setuju. Setuju. Jadi kalau kita itu kenal Allah, kan gini, kalau kita cerita tentang ketuhanan, tentang Allah, itu memang kita tidak boleh fanatik satu agama. Kadang
Ada orang yang hidup di hutan belantara, nama Tuhannya itu bukan Allah. Allah itu kan Tuhannya orang Islam, namanya Allah. Makanya kita itu diharapkan jangan hanya sekedar kenal nama, tapi harus kenal sampai ke hakikatnya siapa itu Allah. Walaupun orang itu hidup di hutan belantara, tapi mempunyai sifat-sifat pada hakikat ketuhanan, sebenarnya itu juga sama. Itu kalau cerita Allah ya. Yang jadi ribut ini kan persoalan syariatnya, amaliyah zahirnya. Karena dia tidak mau masuk itu tadi yang saya jadikan muqaddimah, yaitu ihsan. Melihat Allah itu, nggak mau dia masuk ke situ. Lah, kalau nggak mau masuk ke situ ya akhirnya ribut terus karena di persoalan syariat zahir saja. Saya rasa begitu, Kak. Bagaimana, Kak? Mungkin Kak Roni yang lebih bisa menjelaskan. Artinya kalau saya bisa tangkap, kita hidup menjalani kehidupan ini, dalam proses menjalani kehidupan ini selalu bersangka baik aja. Selama kita bersangka baik, insya Allah kita akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin saya coba ini sedikit, Ustadz Imam Subki. Ini kan tentang urban sufism ya. Biasanya pelaku urban sufism itu kadang suka melakukan apa? Passing over. Passing over itu apa? Dia mencari hikmah. Itu di agama-agama lain begitu. Dia sudah merasa mungkin sudah pemahamannya sudah mantap di Islam. Dia mencoba begitu mencari di agama Buddha, saya Buddhisme ya. Kemudian di Hindu, kemudian Kristen dan lain sebagainya. Karena di agama-agama lain juga ada yang namanya, kalau di Islam tasawuf mereka juga ada semacam tasawuf begitu, cuma namanya berbeda begitu. Sehingga ada kadang yang setelah melakukan ritual itu ada yang pulang kembali ke Islam, itu semakin memperkuat keyakinan keberagamaannya begitu. Nah, bahkan ada juga yang tidak kembali ke Islam, nyaman di tempat orang berjudi, jadi, spekulasi dia. Jadi bagaimana ini Ustadz Imam Subki? Apakah dia sudah masuk pada level mengenal Allah dan juga tauhidnya sudah kuat begitu sehingga jadi jadi sesungguhnya masih goncang. Jadi inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah itu Islam. Contohnya begini ya, kan ada di Kristen itu istilah pengakuan dosa. Sebenarnya di Islam itu baca istighfar itu pengakuan dosa karena nggak dijiwai, nggak dijiwai, jadi dia nggak menemukan sebuah ketenangan jiwa. Jadi membaca istighfar itu pengakuan dosa di hadapan Allah sehingga minta dosa-dosa kita diampuni. Contohnya seperti itu. Nah, itu ya contoh apa namanya, untuk menata hati lah. Kalau mengenal Tuhan itu secara murni kan mengenal, contohnya Allah itu satu. Satunya Allah nggak tersusun oleh sesuatu dan nggak bisa dibagi-bagi. Ya kan? Masuk ke hakikatnya. Ini kan pengertian ini yang dijelaskan para ulama, orang alim, orang-orang ulama Islam. Nah, kalau di dalam agama lain seperti apa kan saya nggak tahu karena nggak pernah belajar itu. Contohnya kalau di Kristen kan 3 tapi 1 lah kan repot, berarti berbentuk jisim. Padahal hakikatnya Allah itu nggak terlintas oleh sesuatu, nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita ceritakan. Maka walaupun kita itu belajar ilmu hakikat Allah, hakikatnya Allah, sebenarnya kita tidak bisa
sampai kepada yang sebenarnya. Ya. Karena Allah itu maha suci. Maha suci itu enggak menyerupai segala sesuatu. Jadi maha sucinya Allah itu enggak menyerupai segala sesuatu. Ya. Kalau orang dalam, kan begini, orang kota itu, sebenarnya bukan hanya orang kota sih kalau saya melihat ini. Orang itu karena sudah terdidik oleh hawa nafsunya, dikira kebahagiaan itu mempunyai materi yang banyak, ya, sehingga dia bekerja hanya mengumpulkan materi-materi dan kesenangan-kesenangan dunia. Itu padahal kesenangan syahwat gitu. Bedakan itu. Padahal itu kesenangan yang menipu, atau kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sedikit. Nah ini juga sedikit orang yang mengetahui. Qalilan ma ta'lamun, sedikit orang yang tahu persoalan ini, masalahnya. Karena sudah digaris sedikit. Nah, bagaimana kita menjadi orang golongan yang sedikit yang mengetahui hal itu? Sehingga jiwa kita itu menjadi tenang, bukan senang lah ya. Kalau orang tenang itu bisa senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Bahkan nggak bisa itu mau tenang. Kalau orang senang itu mesti goyang-goyang. Orang mau senang-senang itu masih bikin macam-macam. Tapi kalau orang tenang, yang disebut nafsul mutmainnah, jiwanya itu sudah tentram, dia itu bisa menghakikatkan Allah pada dirinya, sehingga menerima keadaan dan tidak menempatkan dirinya sebagai sifat Tuhan. Contohnya begini, seseorang itu tidak akan merasakan ketenangan jiwanya selama dia masih mengakui apa-apa yang pada dirinya adalah miliknya. Ya. Seseorang tidak akan merasakan ketenangan jiwanya selama orang itu masih merasa memiliki sesuatu yang ada pada dirinya itu miliknya, bukan milik Tuhan. Jika seseorang bisa mengembalikan segala sesuatu itu milik Allah, dan kita tidak merasa punya apa-apa, walaupun harta benda, walaupun tenaga, seperti la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma, langit dan bumi milik Allah, di antara langit dan bumi milik Allah, segala sesuatu itu kita kembalikan miliknya Allah, nanti kita itu menjadi orang yang diurus oleh Allah. Jadi kekuatannya muncul dari Allah, maka orang itu bisa tenang. Tapi selama ini kalau kita masih itu sifat-sifat Allah kita masukkan di diri kita, enggak tenang. Persoalannya di situ saja, siapapun itu. Siapapun. Jadi seilmu tinggi apapun, Qurannya hafal sekalipun, itu kalau nggak bisa mengamalkan tauhid hal ini, dia nggak akan bisa tenang itu. Jadi seperti kehilangan sesuatu, seperti ini ya, kita merasa punya, kemudian tiba-tiba hilang. Pasti bingung kan? Tapi dia nggak pernah bingung kalau sesuatu datang sama kita. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita sudah bisa memaklumi sifat-sifat ketuhanan, nanti akan mudah, jiwa kita akan tentram. Karena yang dimaksud nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah tidak punya keinginan. Keinginannya itu sudah sama dengan keinginan Tuhan. Begitu Mas ya. Mirza. Benar Ahmad. Ada yang perlu dibahas kah? Lanjut dulu Mas, lanjut. Sambil ini aja, sambil jalan. Sambil merokok kau ya. Iyalah. Mungkin ada Kanda Sarip Dedi. Soal apa lagi tadi?
ada Muhammad Ihwan. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum di kota orang sudah kegiatan ini ditutup. Dia pindah-pindah agama. Begini, masalah di kota, karena Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Di kota itu kan kata Rasulullah SAW banyak ilmu. Tempatnya ilmu itu di kota. Kemudian di desa kata Rasulullah SAW penuh rahmat. Jadi penuh ketenangan. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi wajar kalau orang hidup di kota itu selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu hal-hal yang macam-macam. Karena memang tempatnya ilmu. Jadi kalau mau belajar itu ya di kota. Seperti pindah-pindah belajar segala sesuatu itu tidak bisa kita judge karena dia imannya lemah atau karena dia sudah kuat iman. Enggak. Ya macam-macam lah niatnya. Boleh jadi keyakinannya di dalam Islam belum kuat, dia mencari-cari agama lain supaya dia mendapatkan ketenangan. Ada juga memang dia sudah memang mentok di dalam Islam, sudah yakin kebenarannya, untuk menjadi perbandingan supaya dia bisa berdakwah dengan ilmunya itu. Pelajari dia kitab-kitab di luar kitab suci agama lain. Contohnya seorang profesor di Al-Quran, hadis. Contohnya seperti Ahmad Didat. Nah, paham Quran hadis. Dia pelajari kitab-kitab agama lain. Nah, tapi untuk berdakwah, nah ada juga yang begitu. Jadi macam-macam lah niatnya orang itu. Saya rasa begitu itu, Kak. Bagaimana Kak Roni? Ya. Jadi kesimpulannya kadang-kadang dia tidak tenang jiwanya, belum tenang. Bagaimana Kak? Jadi kan orang itu kadang jiwanya nggak tenang. Jiwa nggak tenang itu cuma kalau intinya di dalam pelajaran Islam itu karena belum kenal Allah saja. Kalau sudah kenal Allah itu biar di posisi mana saja tenang. Iya, benar. Karena sudah hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Kalau sudah hambanya Allah itu dia sudah paling rendah. Justru Abdullah itu kan hamba Allah. Hamba Allah. Nah, posisi paling rendah sudah. Kalau posisi paling rendah justru tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Orang itu sudah paling rendah derajatnya, ya sudah direndahkan, sudah tidak bisa lagi direndahkan. Makanya orang itu sudah menghamba kepada biar dihina dan tidak merasa hina kan. Yang penting di hadapan Allah mulia. Sudah tidak menghiraukan. Bagaimana Kak? Betul. Makanya ya, kita harus merendah serendah mungkin di hadapan Allah supaya sudah tidak bisa lagi direndahkan. Ya. Kalau kaitannya dengan milik kita yang katakanlah harta apa segala macam itu, ketika kita kenal Allah maka tentunya kita berupaya untuk karena ini semua milik Allah, maka konsekuensi logisnya adalah memberikan sedekah. Ya. Untuk menjadi bekal kita. Olehnya ketika satu hadis mengatakan ketika ada yang meninggal lalu dia meminta pada Allah untuk diberikan waktu untuk hidup beberapa saat lagi, cuma satu dia minta ketika dia mau minta dihidupkan kembali ketika dia sudah meninggal. Dia bilang, saya akan kembali ke dunia untuk memberikan sedekah. Bukan mau mendirikan sholat, tapi mau memberikan sedekah. Kira-kira seperti, karena itu bukan miliknya. Terima kasih. Ya. Jadi itu sebenarnya latihan. Kan begini ada ayat juga yang mengatakan, kita disuruh meminjamkan kepada Allah. Pinjamkan hartamu pada Allah. Di mana itu ayatnya itu? Kita disuruh bersedekah dari fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan sebenarnya mendidik jiwa kita seperti begini contohnya. Hakikatnya itu semua milik Allah. Cuma kita ini karena sudah tertarbiyah oleh hawa nafsu seolah-olah itu miliknya kita. Seperti kita punya anak. Kita punya anak.
kita belikan motor, ini nak motormu. Suatu saat seorang ayah pinjamkan motormu nak, buat ayah, mau perlu. Nah, sesungguhnya motor itu ya miliknya ayah. Kan begitu. Kalau kamu mau meminjamkan, nanti saya ganti yang lebih baik. Kan begitu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita di hadapan Allah ya begitu. Semuanya itu milik Allah. Nah, walaupun kita tidak mengakui segala sesuatu itu milik kita, tidak mau mengakui segala sesuatu milik kita, Allah tetap memberikan segala sesuatu kepada kita sebagai amanah untuk perjalanan hidup di dunia ini. Itu saja sebenarnya. Makanya ada orang itu ada beberapa tingkatan, Kak. Pertama, orang dalam ubudiyah itu ada beberapa tingkatan. Jadi pertama, orang itu beribadah kepada Allah. Ini yang namanya tarbiyatul roja. Di dalam kitab Al-Hikam ada istilah namanya tarbiyatul roja, yaitu pendidikan kembali kepada Allah. Pendidikan pertama, orang itu beribadah mengharapkan urusan dunia. Contohnya toh, dia mau sedekah, mengharapkan nanti katanya kembali 10 kali lipat. Mau sedekah tapi kembali 10 lipat. Dunia masih dunia. Mau sholat duha supaya rezekinya lancar, kan begitu. Masih urusan dunia, tingkatan pertama. Kemudian rojak yang kedua yaitu mengharap surga. Sudah tidak menghiraukan lagi tadi balasan dunia. Tapi surga, terus dia beribadah cuma surga. Sehingga sampai menagih Allah itu. Mana surgaku? Itu rojak yang kedua itu. Yaitu mengharapkan surga. Beribadah itu angan-angannya mau dapat bidadari. Mau tidur-tidur sama bidadari dia. Nah, yang ketiga, dia berharap ketemu Rob. Makanya di Liko Arabi, itu mau berjumpa. Harapannya berjumpa kepada Rob. Apa itu berjumpa dengan Rob? Rob itu kan artinya sang pencipta, pengurus, sang pemilik. Ya, sang pencipta, yang mengurus, yang memiliki. Dia juga yang memiliki surga, yang memiliki neraka, yang memiliki rezeki, sama yang mempunyai kehidupan ya Allah. Nah, ingin ketemu itu. Jadi kalau acara apa namanya gambaran zohirnya, kalau seperti pedagang Kak, kita kepada Allah itu, kan itu dikatakan oleh Allah, mau kamu berniaga bisnis yang tidak ada rugi, apa itu? Amantu billahi wa rasuli wa tujahiduna fisabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dagang. Nah, dagang kepada Allah itu. Nah, kalau di barang dagang tadi, mulai dari kita perdagangan kita cuma di kios-kios, kemudian meningkat dapat hadiah karena penjualannya bagus, kemudian sampai ke pabriknya. Jadi sampai yang namanya berharap ketemu Rob itu ingin mengetahui seperti apa pabrik itu. Oh, ternyata kalau sudah sampai di pabrik, contohnya kopi saja, karena peminum kopi itu kita ini Kak, peminum kopi, kapal api. Nah, ingin ketemu pabriknya di Surabaya, kapal api. Oh, ternyata pabriknya begini besar, pantas saya dapat hadiah mobil. Kan begitu, takjub. Sudah tidak mikir lagi hadiah-hadiah mobil. Sudah tidak. Karena sudah senang itu ketemu. Karena kalau sudah di pabrik itu, sudah macam-macam warna kita dilayani oleh pelayan-pelayan pabrik itu. Karena hasil jualan tadi. Nah, tapi belum ketemu bos. Yang keempat kita ini, roja ilallah. Akhirnya liko Allah. Di Quran dikatakan liko Allah. Bisa berjumpa kepada Allah. Kalau sudah berjumpa kepada Allah, sudah berjumpa kepada Rob, kemudian berjumpa kepada Allah setelah ketemu Rob, pengurus tadi, kemudian meningkat lagi. Kabar itu yang mana, bos? Akhirnya
karena bagus perjalanannya, tidak melakukan kesalahan, liko Allah, bertemu Allah, ketemu juragan yang punya pabrik, diajak rekreasi lah kita. Diajak rekreasi, karena yang punya semua segalanya ini sudah juragan, Pak. Sudah juragan, jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa khawatir sedikit pun karena bisa menjumpai Allah secara rohani. Saya rasa begitu, Kak, ini gambaran saja. Gimana Mirza? Mengerti kan? Iya. Insya Allah kita bisa seperti itu. Iya. Jadi itu perjalanan rohani itu gambaran. Itu kenapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu digambarkan seperti disebut namanya tarbiyatur roja. Memang sesungguhnya orang dalam beribadah itu ada tingkatan-tingkatan rohani. Tingkatan-tingkatan rohani. Sehingga bukan masalah jasmaninya, rukuk sujudnya itu paling lama, tidak. Tapi sambungnya hati ini kepada Allah siapa yang paling lama? Karena nanti kata Imam Syafi'i, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Syafi'i, bahwa nanti ada sebuah amal di akhirat itu yang mana tidak diketahui oleh siapapun, yang bisa mengalahkan amal-amal lain, yaitu amal zikir kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanullah zikran katsiran. Zikir yang banyak, enggak terbatas. Kalau ada orang membatasi kemudian bid'ah, ya urusan, enggak pusing. Nah, bagi pelaku salik, yaitu orang yang mengadakan perjalanan rohani menuju Allah, seperti sholat, habis sholat itu membaca zikir, istighfar 3 kali, alhamdulillah 33 kali, takbiratul ihram, baca takbir 33 kali, terus apa, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa lagi? Subhanallah. Subhanallah. Itu latihan sebenarnya, hanya latihan. Tapi bagi pelaku tasawuf yang mengadakan perjalanan rohani, nggak terhingga. Karena Qur'annya, zikirlah dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Nggak terbatas. Zikir lisannya itu. Karena belum bisa menembuskan jiwa dalam posisi ketenangannya, dilatih dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. dilatih sampai nanti capek. Kemudian saking cepatnya itu zikir, nyambungnya, setrumnya saking kuatnya, tinggal ilallah tinggal Allah tinggal hu jadi bid'ah. tinggal hu jadi bid'ah. Karena tidak diajarkan toh, Rasulullah tidak memberi contoh. Padahal hu itu kembalinya tetap Allah. Karena dalilnya di surat Ali Imran ayat 18. La ilaha illahu. Kan begitu saja sih sebenarnya itu. Hu itu ya dia. Kan artinya dia. Dia yang dimaksud Allah. Seperti ucapan la ilaha illallah, itu cepat mana geraknya hati dengan lisan? Cepat hati kan? Di sini sudah la ilah, di sini sudah ilallah, sudah lebih cepat. Makanya sampai cepat sampai tidak bersuara lisan ini, cuma suara hati yang muncul. Karena sambungan, begini pesan dari Syekh Ibnu Athaillah, Kak. Di dalam Al-Hikam, sesungguhnya jasad itu punya sambungan dengan roh, ya. Jasad punya sambungan dengan roh. Yang menyambungkan itu yang disebut nafas. Nafas. Kemudian roh itu punya sambungan kepada Allah.
yang menyambungkan ruh kepada Allah itu disebut zikir. Ya. Jadi kalau kita putus nafas, jasad tidak berguna. Karena pisah antara ruh dan jasad. Iya kan? Ya. Nafas, makanya dalilnya kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Ya. Apa semua orang ini diulang-ulang sama penceramah-penceramah acara kematian. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bernafas mengalami kematian. Mau. Nah, kadang itu diartikan nafas di situ, apa namanya, jiwa. Padahal ya nafas. Itu putus. Seperti aliran listrik. Kalau diputus lampunya kan tetap ada, tapi sudah tidak berfungsi. Jasad masih ada, tapi sudah tidak berfungsi, tidak bisa berkedip matanya. Aliran darah semua putus. Tidak bisa ngomong, punya lidah tapi tidak bisa ngomong, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga sudah tidak bisa mendengar. Jasadnya. Nah, maka yang nilai rasa yang kita bahas dengan dalil ihsan itu adalah rohaninya. Yaitu ihsan itu membahas masalah rohaninya, yaitu ruhnya itu. Karena sedikit kata Allah yang mau dikasih rahasia ini, orang nggak semua orang, sedikit. Qalil. Nah, dan yang bisa menyambungkan itu ruh. Makanya kita ini waspada, harus banyak zikir ketika diputus sewaktu-waktu oleh Allah. Yaitu nafas kita tek, ruh itu langsung sambungnya kepada Allah. Ketika tidak zikir, sambungnya kemana? Kalau sambungnya kepada istri, kepada anak, kepada pekerjaan kan urusan dunia. Itu yang dimaksud tidak bisa. Ruh tidak bisa nyambung ke langit. Nggak bisa nyambung kepada Allah. Itu yang namanya ruh yang tersesat. Makanya ada doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu didoakan itu ruh-ruh yang tersesat. itu yang dimaksud musyahadah. Kembali kepada rukun Islam pertama. Posisi musyahadah, syahidnya di situ. Jadi ruh kita itu dalam posisi sambung kepada Allah terus-menerus, itu syahid matinya. Walaupun tidur di tempat tidur kemudian meninggal. Tapi kalau posisinya sambung kepada Allah, syahid. Secara hakikat dia syahid. Nah, makanya jangan salah mengerti. Mencari syahid, cari mati. Itu keliru itu. Mati itu pasti, syahid itu yang harus kita upayakan. Jadi dia cari mati itu pasti. Syahid itu yang kita harus upayakan, makanya zikir kita harus sambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kak, kira-kira. Bagaimana Rahmat? Siap. Mat, barangkali Gimana Mat? udah larut malam ini. Nanti kita sambung lagi di kegiatan. Ya. Saya kira menarik tema-tema tentang urban sufism. Saya kira Nggak paham saya dengan temamu itu. ini tren masyarakat. Nggak paham dengan temamu saya. Mungkin perlu jilid 2, jilid 3 dan lain sebagainya ya. Dan soalnya temanya terlalu keren, jadi nggak paham saya. kalau kita lanjutkan ini bisa sampai subuh lah. Jadi saya kira nanti juga akan, kalau untuk Mas Imam ya, Ustadz Imam Subki, nanti pendalamannya di kajian begitu. Ada kajian hikmah itu setiap hari Kamis, dan kajian menata hati. Nah ini spesialisnya Mas Imam ini beliau spesialisasinya tentang Al-Hikam dan kitabnya Imam Al-Ghazali, Ilmuddin ya. Nah, itu spesialisasinya Ustadz Imam Subki. Saya kira launchingnya nanti bulan depan begitu, kajian menata hati. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya bisa